the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, you will read in them expressions like these, and Jesus went to a certain place and he preached the gospel. Mark says Jesus went to a certain other place and he preached the gospel. Luke says he went to a certain other place and he preached the gospel. John says that he went to a certain place and he preached the gospel. Now, we believe in that gospel. The word translated gospel into Arabic is Injil. We believe in the Injil. That there was this revelation God Almighty gave to Jesus. What he preached was from God. No doubt about that. But I'm asking my Christian learned brothers, I said, look, when he preached the gospel, did he have Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Philippians, Galatians, Corinthians under his arm? The book? No, he didn't have any book with him. There was no Matthew, book of Matthew, Mark, Luke, John, nothing was there. So what did he preach? What he preached was the gospel. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, baru saja kita melihat video dari Ahmed Deedat, ia seorang polemikus yang populer di sekitar tahun 80-90-an, di mana buku-bukunya itu juga kerap menjadi rujukan para polemikus di tanah air kita. Nah, polemikus ini, Ahmed Deedat ini yang sudah almarhum, itu kerap kali menggelari dirinya sebagai seorang kristolog, ahli kristologi, ahli tentang kekristenan. Tetapi dalam videonya tadi kita lihat ternyata ia bisa dikatakan tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Sebab hal yang sangat mendasar saja, yakni tentang Injil, dia tidak paham itu. Ketika ada seorang penanya bertanya kepada Deedat ini tentang wahyu yang diberikan Allah kepada Yesus, kemudian ia katakan memang Yesus menerima Injil. Kami percaya Yesus menerima pewahyuan Injil, tetapi tentu itu bukan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus tidak membawa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kemana-mana, kata Deedat. Sebab di dalam kitab Injil itu, keempat Injil, Anajilul Arba'ah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata Deedat, kita bisa membaca bahwa Yesus disaksikan, ia memberitakan Injil ke daerah-daerah. Meskipun harus saya koreksi juga, tidak semua keempat Injil mencatat itu. Yohanes tidak menulis tentang hal itu, tetapi esensinya memang tetap ada, Yesus memberitakan Injil. Nah, misalnya di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ini beberapa contoh saja saya sampaikan. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Matius pasal yang keempat ayat 23, di sana dikatakan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Juga dicatat di dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-14. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, maksud Deedat ini, Yesus itu memberitakan Injil, tetapi tidak mungkin ia memberitakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini hal yang sangat dasar, di mana seharusnya Deedat, kalau memang ia mengaku diri sebagai seorang kristolog, ia tahulah. Ia tidak mengerti makna dan penggunaan kata Injil dalam kekristenan itu apa. Nah, karena itu saya akan menanggapi secara singkat saja. Injil itu berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Jadi, kata Injil dalam bahasa Indonesia yang kita kenal, itu merupakan bentuk berasal dari kata Arab Al-Injil. Nah, kata Al-Injil dalam bahasa Arab ini sendiri juga bukan kosakata asli Arab, tetapi Arabisasi dari kata Yunani Evangelion. Evangelion kemudian terbaca dalam dialek Aramaik Ingilion menjadi bahasa Arab Al-Injil. Karena huruf G itu bisa terbaca menjadi J di dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang biasa. Itu merupakan gejala kebahasaan yang umum. Seperti dalam bahasa Ibrani kata gan, taman, itu menjadi Arab jannah. Kata Gehenna menjadi bahasa Arab jahanam. Gabriel menjadi Jibril. Itu sesuatu gejala kebahasaan yang biasa. Sehingga kata Ingilion itu juga bisa terbaca Injil. Itu bukan kosakata asli Arab. Justru bentuk Arab kata Injil itu bukti bahwa memang ada literatur Kristen
literatur keagamaan Kristen tertulis berbahasa Yunani, yakni Evangelion, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Dedat. Injil itu artinya kabar baik dalam bahasa Yunani. Evangelion artinya kabar baik, berita sukacita. Sehingga mula-mula Injil itu memang tidak menunjuk kepada sebuah kitab. Terlebih kitab yang diwahyukan kepada Yesus. Tidak. Yesus tidak pernah menerima wahyu kitab Injil seperti Musa menerima kitab Taurat. Tidak. Injil itu kabar baik, artinya menunjuk peristiwa. Peristiwa apa? Janji Allah yang sudah dinyatakan melalui nabi-nabinya tentang akan hadirnya Sang Juru Selamat itu. Yang setelah kejatuhan manusia di Taman Eden, Tuhan sudah berkata kepada manusia, memberikan pesan pengharapan, bahwa kendati pun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah akan menyelamatkan manusia. Dan itu tergenapi dalam diri dan pribadi Yesus, Sang Firman, Kalimatullahil Mutajasid, Firman yang menjadi manusia. Inilah berita Injil kalau kita baca pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan Kristus? Li'annahu hakadha ahballahul alam, karena begitu besar ahabbah, kasih Allah akan dunia ini, hatta badala ibnahul wahid, sehingga badala, Allah mengaruniakan ibnahul wahid, anaknya yang tunggal. Kata anak di sini tidak bermakna biologis, karena Allah itu memang lam yalid walam yulad. Iman Kristen sepakat bahwa dia memang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena kata anak di sini kiasan untuk menunjuk hakikat jati diri, siapakah Mesias itu, bahwa ia Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Likailah yahlika, supaya tidak binasa, kullu mayyu'minu bihi, siapa yang percaya kepadanya, bal takhunu lahul hayatul abadiyah, tetapi yang percaya kepadanya itu akan memperoleh hayat hidup yang kekal, hayatul abadiyah, memperoleh hidup yang kekal. Inilah kabar baik itu, supaya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Mesias itu, ia tidak akan binasa, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah Yesus naik ke surga, pemberitaan Injil ini diteruskan oleh murid-muridnya, oleh para rasul. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul, di situ murid-murid Yesus, 12 rasul, mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat. Nah, barulah kemudian Injil yang diberitakan secara lisan ini dituliskan. Itu disebut Al-Injilul Maktub, Injil yang tertulis. Tetapi sebelum Injil itu ditulis, Injil itu bermakna atau menunjuk sebuah peristiwa. Kasih Allah yang begitu besar itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia percaya kepadanya dan beroleh keselamatan. Ini mula-mula. Barulah kemudian Injil itu dituliskan untuk diberitakan dalam lingkup yang lebih luas, karena Yesus berkata kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah, ini Injil. Yesus memberitakan kabar baik bahwa berita Injil itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua manusia, untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Itulah berita Injil untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, untuk memenuhi pemberitaan Injil yang memang sangat luas ini, bukan hanya untuk orang Yahudi, maka ditulislah kemudian apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, bahwa ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Injil, kitab-kitab Injil itu menulis isinya adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yang mulanya diberitakan secara lisan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, kemudian para rasul menuliskan kitab-kitab Injil itu. Matius adalah murid Yesus. Lukas itu adalah termasuk kelompok 70 murid. Ia juga dikenal baik oleh para rasul menurut catatan sejarah gereja awal. Kemudian Markus itu adalah murid dari Rasul Petrus. Dan penulis Injil Yohanes adalah Rasul Yesus sendiri. Dan ini sesuai dengan janji Yesus bahwa
mereka akan menerima kuasa pada hari Pentakosta untuk menjadi saksi Kristus. Itulah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan untuk memampukan para rasul menjadi saksi-saksi Kristus, baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan mereka langsung berkhotbah, menyampaikan kepada orang Yahudi, menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Secara lisan kemudian kesaksian itu ditulis dalam bentuk kitab. Nah, ini kitab Injil berbahasa Yunani. Nah, ini yang harus diketahui, dan Dedat tidak memahami hal ini. Karena itu saya setuju dengan penulis buku ini. Penulisnya adalah seorang imam dari gereja Ortodok Koptik, namanya Abdul Masih Basit Abul Khair. Judul bukunya adalah Al-Injil Kaifa Kutiba wa Kaifa Wasola Ilaina. Kitab Injil, bagaimana ditulis, maksudnya sejarah penulisan, dan bagaimana Injil itu akhirnya sampai kepada kita di generasi kita sekarang. Nah, di halaman 12 dalam bukunya ini, beliau menulis begini. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Al-Injil huwa syaksu. Ya, dalam kitab halaman 12, Al-Injil huwa syaksu wa amalu wa ta'limu sayyidil masih. Jadi, Injil itu adalah pribadi. Syaksun, pribadi. Wa amal, dan perbuatan. Wa ta'lim, dan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Fahuwa dhatuhu risalatul nazilatu minas sama'i. Dia sendirilah adalah wahyu yang nazilah, yang turun minas sama'i, yang turun dari surga. Jadi maksudnya Yesus Kristus itulah wahyu Allah itu sendiri. Jadi ini bedanya dalam kekristenan. Wahyu Allah itu tidak dalam wujud kitab yang tertulis mula-mula, tetapi Yesus Kristus merupakan puncak pewahyuan Allah, Sang Firman menjadi manusia. Kemudian dikatakan, wa huwa aidan ar-rusul alladhi qaddama risalata bidatih wa fidatih. Dan dia juga adalah utusan yang memberitakan, menyampaikan pesan itu melalui dirinya dan di dalam dirinya. Maksudnya Yesus itu yang adalah pesan itu, karena dia Sang Firman yang menjadi manusia. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kai hologos sak egeneto, Firman menjadi manusia. Yesus itulah pesan Allah, pesan cintanya Allah kepada manusia. Ia juga yang menyampaikan pesan ilahi itu melalui dirinya dan di dalam dirinya. Kemudian dikatakan, huwa nafsuhu jauharu hadhihi risalati wa matmunah. Jadi Yesus itulah pesan itu sendiri, hakikat dari pesan itu sendiri yang disampaikan kepada umat manusia. Nah, itulah Injil. Jadi Injil mula-mula adalah menunjuk kepada sebuah peristiwa, bahkan menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang merupakan kabar baik bagi umat manusia. Kemudian setelah ia naik ke surga, pemberitaan Injil secara lisan itu dilanjutkan oleh rasul-rasulnya, dan selanjutnya karena untuk kebutuhan pemberitaan kabar baik dalam jangkauan yang lebih luas, dan ini sesuai dengan kehendak Allah juga, karena berita Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk satu generasi, tetapi Yesus berkata sampai kepada akhir zaman, maka mau tidak mau Injil yang secara lisan diberitakan itu harus dituliskan. Al-Injilul Maktub, Injil yang tertulis, sehingga bisa disampaikan dalam lingkup yang lebih luas, bukan hanya satu generasi, dua generasi, tiga generasi, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, ini hal yang mendasar saja. Ahmad Dedat tidak tahu bagaimana ia bisa menggelari dirinya sebagai seorang kristolog. Ia tidak tahu sejarah penggunaan kata Injil dalam kekristenan. Nah, karena itu penting kita mempelajari dengan baik iman Kristen, sehingga Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan semakin memperkuat iman pengharapan kita kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.